Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di video tugas advertising kali ini kita akan bahas tentang branding. Apa sih branding itu? Terus fungsinya itu apa? Dan hal-hal yang berbau tentang branding akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya di sini akan memaparkan hal yang berkaitan dengan branding. Branding sendiri dapat dilihat sebagai salah satu titik elemen kritis dalam kesuksesan sebuah organisasi. Hal ini telah dikutip oleh Wood pada tahun 2000. Merek atau brand akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian. Merek memberikan nilai tambahan atau biasa disebut dengan add value terhadap produk yang telah dihasilkan. Merek juga dapat diartikan sebagai sebuah nama yang mewakili produk secara keseluruhan, baik produk itu sendiri, jasa dari produk tersebut, perusahaan yang memproduksi, atau hal yang terkait lainnya. Semua itu merupakan suatu kesatuan yang diwakili oleh sebuah simbol yang bernama brand. Selain itu, Raleigh juga menyebutkan pada tahun 2008 bahwasanya merek memiliki berbagai peran. Yang pertama, merek yang sukses dapat menjadi penghambat munculnya merek-merek baru yang mewakili dari produk-produk pesaing. Yang kedua, menjadi pembeda dengan produk-produk lainnya. Yang ketiga, sebagai alat bagi perusahaan untuk mencapai nilai ekonomis. Selain itu, produk yang bagus tanpa kekuatan dari brandnya dan strategi pemasarannya efektif akan sia-sia. Biasanya, kalau seseorang sudah cocok dengan suatu produk, mereka tidak akan mudah berpaling dengan brand-brand lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan strategi merek. Menurut Kotler dan Keller tahun 2012, merek adalah istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya untuk mengidentifikasikan produk atau jasa dari perusahaan yang membedakan produk atau jasa tersebut dengan produk lain, terutama produk kompetitornya. Semakin baik image dari suatu brand yang ada di mata customer, maka semakin tinggi reputasi suatu perusahaan. Membangun brand yang kuat. Doktrin brand strategi adalah rencana tindakan komprehensif yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk menentukan intisarinya, menciptakan paradigma merek, dan mendapatkan keunggulan kompetitif yang terus-menerus. Eckert 1991 memberikan pedoman dalam brand strategi dan kepentingan sebuah brand untuk membangun loyalitas konsumen dan untuk memperoleh efisiensi internal. Brand menciptakan diferensiasi bagi pelanggan dan juga dapat membantu perusahaan untuk memperoleh efisiensi dalam pengeluaran belanja, pemasaran, dan aktivitas. Brand equity atau ekuitas merek. Menurut Kotler dan Keller tahun 2012, ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa. Ekuitas merek tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Menurut Farquhar 1989, perspektif nilai ekuitas merek dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, perspektif perusahaan. Yang kedua, perspektif perdagangan. Yang ketiga, perspektif konsumen. Fungsi ekuitas merek. Menurut Shimamura 2003, ekuitas merek memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, loyalitas yang memungkinkan untuk terjadinya pembelian ulang dan merekomendasikan merek tersebut. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, memberikan kredibilitas pada produk lain. Yang keempat, return yang lebih tinggi. Yang kelima, diferensiasi relatif dengan pesaing yang jelas, bernilai dan berkesinambungan. Yang keenam, memungkinkan fokus internal. Yang ketujuh, menciptakan toleransi konsumen terhadap kesalahan produk atau perusahaan. Yang kedelapan, menjadi faktor yang menarik bagi karyawan-karyawan berkualitas. Yang kesembilan, memungkinkan merek sebagai faktor penentu dalam keputusan pembelian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang brand research. Kotler dan Keller itu menjelaskan tentang suatu model dalam pembangunan brand building.
di mana sebelah sisi kiri piramida itu cenderung lebih menggambarkan kepada rute yang rasional dalam brand building. Sedangkan blok sebelah sisi kanan dalam piramida itu lebih cenderung kepada rute yang emosional. Brand yang kuat itu dibangun oleh kedua sisi dari piramida tersebut. Nah, dalam brand building itu dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu brand silent, di mana perusahaan itu harus memastikan merek yang dimiliki itu berbeda dan mudah diingat. Perusahaan itu harus mengetahui siapa konsumennya, analisis segmen dengan kebutuhan dan hubungan yang berbeda-beda. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap kedua adalah brand performance, yang mendeskripsikan bagaimana suatu produk atau layanan itu menemukan kebutuhan fungsional customer. Menurut www.middle.com, performance terdiri dari 5 kategori. Yang pertama yaitu fitur dari produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu produk yang dipercaya tahan dan pelayanannya itu purna jualnya. Yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas serta amplitude dari pelayanan. Yang keempat itu style dan desain produk, dan yang terakhir itu yang kelima yaitu kesesuaian harga produk. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga adalah brand imagery, di mana konsumen itu membentuk asosiasi imagery baik secara langsung yakni pengalaman atau melalui experience, maupun secara tidak langsung yaitu melalui iklan atau sumber informasi lainnya. Untuk selanjutnya yaitu tahap keempat adalah brand judgment, yang merupakan suatu bentuk opini pribadi dari customer dan sekaligus merupakan evaluasi terhadap suatu brand. Terdapat 4 elemen utama yang penting dalam brand judgment, yakni yang pertama brand quality, brand credibility dalam jangka 3 dimensi yang merupakan preferred expectations, trustworthiness, dan likability, serta brand consideration dan brand superiority. Nah, tahap kelima adalah brand feelings, yang merupakan respon emosional dan dari customer dan reaksi terhadap suatu brand. Dan sedangkan produk yang terakhir itu adalah brand research, yang terfokus pada hubungan utama dan level identifikasi yang telah dinilai oleh customer terhadap suatu brand. Keller itu memecahkan research menjadi 4 kategori. Yang pertama itu behavioral loyalty, yakni kesetiaan dan melakukan pembelian secara terus-menerus atau secara terulang-ulang. Dan yang kedua yaitu intentional attachment, yakni konsumen itu mencintai produk atau merek dari sebuah perusahaan. Dan yang ketiga yaitu sense of community, di mana konsumen itu merasakan keterikatan dengan produk atau merek dengan konsumen lainnya, dan juga perwakilan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu active engagement, yakni keterlibatan konsumen dalam pemasaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Membangun ekuitas merek. Ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat juga, di mana proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek itu sendiri, baik yang dilakukan oleh pemasar maupun bukan pemasar. Kemudian ada perencanaan strategi branding. Dalam kegiatan Focus Group Discussions atau FDG yang dilakukan, ada beberapa pandangan dan opini. Yang pertama yaitu dari sisi konsumen yang telah melakukan pembelian kepada beberapa toko oleh-oleh di Kota Padang dan didapatkan beberapa alasan kenapa mereka memilih toko tersebut, yaitu karena kemudahan lokasi yang mereka jangkau, akses yang mudah dijangkau, kemudian faktor layout atau desain toko untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang baik, kemudian ada faktor pelayanan, yaitu pengetahuan tenaga penjual akan produk yang mereka tawar atau yang mereka promosikan, kemudian kemampuan dan empati tenaga penjual, kemudian ada pelayanan yang dimulai dari pengaturan parkiran, kemudian ada variasi produk dan faktor produk, yakni rasa dan juga sirkulasi produk. Yang kedua yaitu pandangan Asita Sumatera Barat yang dapat diterapkan oleh para pelaku-pelaku oleh-oleh. Nah, di sini ada faktor lokasi travel pattern, yakni kondisi di mana lokasi toko dan atraksi wisata dapat secara sekaligus ditawarkan kepada wisatawan berupa atraksi yang diciptakan, atraksi wisata yang telah ada sebelumnya, dan networking dan kerjasama dengan perilaku di industri pariwisata.
Yang ketiga yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang serta Dinas Koperasi UMKM Kota Padang. Yang pertama yaitu membuat regulasi bagi UMKM untuk dapat melangkah lebih maju. Kemudian ada pembinaan dan pelatihan. Yang terakhir dan mengajak semua pihak untuk mempromosikan produk lokal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.